Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Somad. Kali ini gue mau menuntaskan keresahan gue. Sebulan lalu kalau nggak salah, jadi di grup IUB itu Indonesian Ultra Backpacking. Nah itu ada komplainan kepada brand Adventure. Komplainnya itu pas gue bacain tuh, karena orang-orang itu nggak pada tahu duduk masalahnya, jadi pada ngomongnya enak-enak banget gitu, kayak brand apa penipu nih, inilah itulah. Gue sedikit tahu duduk masalahnya, tapi orang ngejudge gitu aja. Gue yakin banget itu orang nggak tahu masalah di dalamnya gitu kan. Dan gue emang udah niat banget mau datang nih, dari sebulan lalu juga gue udah pengen kesini. Nah ini yang udah pernah ngeliat video gue sebelumnya, ini maker tenda dari Ark Adventure. Nah gue pengen mungkin sedikit ngejawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang lah gitu. Katakanlah gue sebagai konsumen yang udah pernah order sama lu, pasti gue langsung mikir gini, ini kok lama banget ya gitu kan, prosesnya gitu kan, kok punya gue tenda gue nggak kelar-kelar gitu kan. Itu komplainan soalnya macam-macam kan, dari yang terlambatan PO, dari yang servis sampai satu lagi apa ya? Custom. Iya gitu. Pokoknya semua jasanya dia nih banyak komplainan keterlambatan, dan seolah-olah brand Ark tuh, gue ngebacanya brand Ark tuh udah salah besar lah gitu, kayak kabur lah gitu, kayak bawa duit orang atau bikin orang takut lah gitu jadinya gitu. Nah, pertanyaan gue, apa yang lu rasain pas komplainan itu datang tiba-tiba begitu bertubi-tubi, nuntut lu ini, nuntut lu itu? Apa yang lu rasain awal? Nggak usah disebutin permasalahannya dari belakang, tapi apa yang lu rasain? Yang gua rasain tuh lebih ke takut sih, ketakutan, terus resah yang sebenarnya ada sebab gitu. Kenapa sampai banyak jadi itu orang kata penipu, atau kok barang gua nggak jadi udah berbulan-bulan bahkan setengah tahun gitu kan. Sebenarnya proses produksi, proses repair tenda sama custom tuh masih berjalan, di area itu masih berjalan sampai sekarang. Untuk sekarang enggak, karena langsung ke ini gue cukup tahu Mamang gimana, jadi gue yang jelasin masalahnya biar nggak merembet ya. Jadi pokoknya jadi Mamang ini punya masalah internal. Intinya ada kerjasama, dan kerjasamanya diselesaikan tidak pada waktunya gitu kan. Diselesaikan tidak pada waktunya, dan berimbas buruk bagi pemegang brand utama ini. Si Mamang ini pemegang brand utama, jadi kalau yang nanya di DM lu, apa nanya harganya apa gitu kan, semuanya PO, ada barang apa enggak, pokoknya lu pasti langsung ke dia. Efek dari kerjasama itu bikin kenapa sampai PO-an lu atau barang-barang lu, ada sebagian lu udah cerita, sebagian konsumen yang sekedar cuman servis tenda aja sampai lu ganti lagi duitnya kan, tendanya pakai uang gitu kan, karena barangnya nggak ada. Itu kenapa barangnya nggak ada? Pokoknya intinya Ark ini sekarang mulainya dari nol, bener-bener nol. Iya, itu sebenarnya lu mulai dari nol ini. Gua mulai dari nol pada saat kerjasama selesai dan diselesaikan tidak pada waktunya, sehingga barang itu hilang semua sampai semua peralatan hilang. Dengan enggaknya gua kerjasama lagi sama orang tersebut sama itu, akhirnya ya ini imbasnya sekarang gitu. Tapi gua sampai detik ini gua ngusahainnya nih lebih ke satu, gua mau ngadain lagi mesin dulu deh, dan proses semuanya di gua, entah itu pola, jahit, sampai ngesil gitu. Proses seal itu gua bakal lakuin sendiri gitu.
ya lumayan makan waktu mang gitu. Iya sih. Cuma intinya barang kalian itu ya memang nggak ada, hilang gitu. Gua di sini harus tanggung jawabnya ya dari nol benar-benar nol. Ya gue paham nih, gue juga sebetulnya punya tenda juga gitu kan yang ada di Mamang gitu, cuman tenda gue pun nggak balik utuh gitu, bisa balik tapi nggak utuh gitu kan, karena permasalahan itu tendanya baliknya nggak utuh. Maksudnya gue ngasih tahu tuh apa yang lu rasain nih, yang lu komplainin barang gue mana gue juga ngerasain, tapi gue lebih mau datang langsung mewakili kalian lah gitu, mewakili lu semua, maksudnya biar jawaban si Mamang ini semoga bisa pikiran lu, oh ternyata tuh permasalahannya ini gitu kan. Tapi nggak bakal kita bahas secara mendalam, kita cuma biar ngejawab permasalahan keluh kesah dari konsumen atau dari orang yang katakanlah mau mesen nih gitu kan. Tapi mau mesen tapi kok begini ya, ada masalah seperti ini ya. Dan si Mamang nih juga mungkin gue menilainya dia mungkin ada shock gitu, jadinya dia malah nggak mau bertindak apa-apa, udahlah gue stop dulu aja, bener-bener ditinggalin gitu semuanya. Jadi tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penjelasan apapun dia ke media. Tapi walaupun lu orang yang ngontak lu langsung, katakanlah ya klaim barang-barangnya kemana-mana lu jawabin semua kan? Udah gue jawabin sampai gue jelasin lah. Kalau mereka gue jelasin akar masalahnya. Karena kayak takutnya gue di situ ada gue ngebela diri atau apa gitu. Gue lebih ngalir. Terus si konsumen itu gue jelasin dan sebenarnya nerima konsumen yang benar, barangnya hilang lah, bahasa kasar hilang udah hilang lah itu ya, mereka terima karena obrolan gua tentang permasalahan itu mereka masuk ke logika mereka. Sampai ada yang masih nunggu gitu, sampai sekarang nunggu, ada yang minta ya gitulah balik uang gitu, walaupun gua cicil gitu ya sebisa gua gitu. Di situ sih Mang, balik lagi sama ini sih, sama nantinya apa sih gua selama apa sih gitu bertanggung jawab ke barang-barang tersebut gitu. Berarti ini gue tadi mau bertanya tapi udah mulai terjawab. Berarti pertanyaan gue tadi setelah ini kan, apa tindakan lu menanggapi komplainan yang barangnya belum balik atau barangnya yang belum terkirim, itu berarti sampai sejauh ini pun lu tetap tanggung jawab walaupun nggak bisa cepet karena prosesnya bener-bener dari nol. Jadi katakanlah gini, ini si Mamang kemarin waktu ngelainin PO-PO-an yang pas lagi barang gua pun, dia bekerja udah semua ada fasilitasnya. Sekarang fasilitasnya nol, ibaratnya nol gitu. Dia pergi cabut aja, cuman ilmu doang yang dia simpan di otak nih. Semuanya hilang, semuanya pokoknya tinggal ilmu yang di otak doang yang masih dia pegang nih sekarang. Sekarang lagi dicicil lagi nih semuanya di apa ya, semuanya semua fasilitasnya lagi dikumpulin lagi lah ya gitu. Dan gua kerja sambilan nggak apa, tapi pasti gua jahit lagi, pasti gua nge-maker lagi yang namanya tenda untuk tanggung jawab satu itu. Karena basic gua di situ lah, hidup gua di tenda. Nah terus tapi kalau dilihat sekarang nih, PO-an masih lu terima? Kalau sekarang ada beberapa orang yang masih bertanya gitu, masih nanya, Mas masih buat tenda, masih custom tenda nggak, atau masih produksi nggak? Untuk saat ini nggak, karena memang nggak ada fasilitas rumah, bener nggak ada fasilitas. Tapi dalam waktu dekat ini gue coba ke mesin dulu deh, mesin gue adain biar nanti ngalir. Lu kalau pengen tahu lebih dalam pengen tahu nih kayak ini masih produksi apa enggak, si Mamang ini masih produksi, si Art Adventure ini masih berjalan apa enggak, mending tanya langsung personal ke orangnya gitu kan, ke DM-nya gitu. Karena kalau lu cuma ngebaca komen-komenan tuh yang postingan foto terakhir di art tuh yang 1 biji itu kan tuh anjing, itu banyak banget itu hujatannya. Itu kalau lu cuma nilai dari situ doang nggak bisa gitu. Lu cuma nilai dari
judge orang ngomong yang penipu lah, inilah itulah. Gue ngebacanya pun gue karena tahu gitu, gue kayak anjing nih orang-orang nggak tahu masalahnya tapi ngebacot-bacot aja gitu, main penipu ini itu. Gue tuh ngerasain banget nih kalau gue jadi dia nih, anjing itu pusing banget gue, anjing ngerasain banget gue kayak anjing udah gue katakanlah gue hilang semua aset gue hilang, terus orang-orang yang konsumen lama ini masih tetap ngerong-ngerong dia gitu kan, anjing rasanya bangsat banget. Pada saat kerja sama itu dulu kan gue 2 ya, jadi 2 kepala gitu di situ ya, semuanya limpahin ke gue karena gue yang megang entah itu DM-an, adminnya lah gitu, sama proses produksi. Jadi di situ ya udah gue yang tanggung jawab gitu. Nah gue pun datang ke sini nggak untuk mempermasalahkan masalah itu, tapi gue mau, itu tujuan awal gue biar lu tuh yang tertarik sama tenda art itu nggak berkecil hati kayak ya anjing brandnya nggak jelas nih karena katanya kata orang-orang penipu gitu. Enggak kayak gitu maksudnya. Gue enggak seperti yang lu tangkap sekarang atau kemarin kayak wah ini nipu nih gini. Nah ini gue datang sini buat ngasih ibarat kata video klarifikasi lah gitu kan, klarifikasi dari si Mamang kalau kondisinya tuh sekarang seperti ini gitu, seperti itu. Gatel mang juga. Iya, gue juga sebetulnya. Tapi jangan pasti mendalam, cuma orang tuh nanti nilai sendiri. Dan yang penting tahu dulu deh. Dulu mereka. Si Mamang juga sebelumnya mungkin 3 tahun lalu 3 tahun lalu sempat kecolongan tuh barang-barangnya semuanya tuh. Itu semuanya juga sih mesin-mesin. Enggak, kalau mesin-mesin. Itu lebih ke bahan baku. Jebol lah. Di maling. Terus di situ sih gua selesai gue bayarin, gue cicil satu demi satu. Ya, gue ngerasain waktu pas gue mulai main sama si Mamang, gue udah follow art tuh udah lama karena gue ngeliat tendanya tuh sekonsep sama yang gue selalu pikirin gitu kan. Tendanya gue pengennya kayak gini, tiba-tiba gue nemu nih wah anjing keren juga nih tenda nih gitu kan. Gue perhatiin, gue pantau sampai akhirnya pas dibuka PO yang V4, nah gue PO tuh, terus gue main ke tempat dia dan gue jadi tahu kayak waktu itu barangnya colongan lah, inilah pokoknya perjuangannya dia nih berat dah. Jadi gue minta maaf gitu ya buat apa sih masalah-masalah yang timbul mungkin tentang barang-barang kalian yang hilang gitu. Di sini gue minta maaf. Gue mau coba jelasin beban yang gue tanggung tuh sekarang tuh. Jadi gue itu supply bahan baku yang bahkan itu pun hilang gitu, bahan baku itu. Yang gue bikin tuh sekarang yang mau coba gue selesaikan gitu. Jumlahnya lumayan lah. Dari bahan baku itu pun yang gue supply juga sama ada beberapa maker gitu gue supply, yang bahan bakunya itu pun hilang, yang jumlahnya ya lumayan lah belasan juta yang gue masih usahain sampai sekarang. Dan tenda gitu dari hampir sekitar 7 sampai 10 PO itu ada juga yang hilang, itu juga sampai yang PO luar negeri juga masih. Iya itu juga ke bawah. Bayangin aja tuh hilang. Jadi gue pasti selesaiin itu, gue tanggung jawab. Cuma mungkin proses waktunya rada lumayan menurut gue dengan kondisi gue mulai dari nol ini. Gue tadi lupa juga, Adventure ini juga ada sewaan alat camping ya, tenda camping dia banyak banget itu semua hilang juga. Iya itu. Ada beberapa pasti bisnis ya yang gue jalanin gitu, kayak di Art Adventure itu rental. Kayak gue bikin outdoor gear homemade itu buat ya supply itu ya, kita supply bahan kecil gitu. Semoga lu bisa paham nih ya, maksudnya si Mamang ini bebannya tuh berarti gue bisa tangkap dari beban yang dia pikirin tuh PO yang tertunda yang lu tagih-tagih,
terus supply bahan yang hilang itu ke beberapa maker gitu kan. Yang ke gua juga ada gitu kan. Tenda gitu di sini gitu kan. Kalau bisa dikatakan nominal gua satu tenda, katakanlah tendanya ya hampir 1 juta lah gitu. Itu baru gua doang, tapi ada satu kayak maker yang satu makernya nominal yang dia mesti tanggung tuh belasan juta, dan itu udah lu jelasin juga ke mereka dan dia udah paham gitulah gitu kayak oh gitu duduk masalahnya gitu kan. Seperti itu jadinya kenapa sampai komplainan itu mungkin ada sebulan lu nggak balas gitu ya, itu karena beban yang dia terima kayak gitu jadinya kan setiap orang beda-beda, ada yang bisa nanggepin langsung, ada yang jadinya shock akhirnya diem dulu jadinya untuk menenangkan dulu gitu kan. Seperti itu gitu. Ini pun gue datang ke sini juga gue yang ngerong-ngerong nih Mang, ayo Mang lu mesti ngomong nih Mang ke orang-orang nih kan gitu. Terus kedepannya apa nih bakal yang bakal dilakuin apa, mungkin sejauh ini lu menyelesaikan tanggung jawab ya itu dulu menyelesaikan tanggung jawab. Seperti itulah ya. Segitu aja yang Mang Fajri bisa sampaikan. Semoga lu semua konsumen atau calon konsumen tuh bisa paham gitu, tahu gitu duduk masalahnya. Jadi kalau yang servis tenda mungkin lu masih bisa terima, atau custom tenda mungkin masih bisa terima asal paham lah gitu, kayak dia mulai dari nol gitu kan. Kalau dia nyanggupin bisa ya lu mungkin mau lu percaya lu bisa langsung ketemu langsung aja gitu kan. Nanti lu tinggal DM aja di Instagram. Sejauh ini Instagram masih dipegang sama dia langsung. Lu minta maaf sama semua konsumen, gua pasti tanggung jawab dengan waktu yang lumayan gitu kan buat keadaan gue yang sekarang, tapi gue pastiin pasti bisa gue tanggung jawab semua. Karena gue ngalamin ini bukan sekali. Ya waktu kehilangan itu kemalingan juga. Iya. Ini jalan gue gitu, ini perjalanan gue ngebangun brand itu sebegitu lumayan. Lumayan. Oke lah, semoga kalian semua bisa masuk ke logika kalian semua gitu kan. Semoga itu semua. Kalau lu mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar, nanti bakal gue sampein ke Mang Fajri langsung gitu kan, komen-komenannya gitu kan. Diem tuh bukan gue dimekin ya, lebih ke gue mikir gitu gimana caranya biar enggak salah sangka, salah paham, atau mungkin memperburuk masalah kan. Itu aja sih. Itu aja. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mau mengklik video ini. Berarti kalian tuh tahu ada permasalahan, atau kalian tuh penasaran ini sebenarnya ada apa sih gitu. Seperti itu. Oke. Semuanya terima kasih. Gua Mas Somad, gua Fajri, Ark Adventure. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bang. Makanlah.